Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak gadget. Apa saja kira-kira dampak gadget yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain? Mari kita simak materinya. Sebelum kita memulai mempelajari materi inti kali ini, Ibu akan memberikan atau menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah Ibu berharap kalian mampu memahami ciri-ciri dari kecanduan gadget itu seperti apa. Kemudian setelah kamu tahu ciri-cirinya seperti apa, kemudian dampak negatif yang dapat kalian terima dari kecanduan gadget itu apa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mengurangi kecanduan gadget tersebut. Itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Kadang kita tidak sadar kapan kita telah kecanduan dengan gadget tersebut. Nah, kecanduan gadget sendiri erat kaitannya dengan jaringan internet. Ketika jaringan internet itu tidak ada, tidak mungkin kita akan kecanduan hal-hal yang terdapat di dalam gadget tersebut. Karena segala hal yang berkaitan dengan gadget juga diperlukan adanya koneksi internet. Contoh, untuk mengakses WhatsApp atau mungkin sosial media yang lain, kita juga memerlukan jaringan internet. Kemudian mungkin apalagi untuk saat ini segala jenis game juga harus tersambung dalam jaringan internet. Dan juga aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur lain yang membutuhkan jaringan internet. Jadi jaringan internet sangat erat kaitannya dengan seberapa jauh Anda kecanduan dengan gadget tersebut. Nah, pada tahapan ini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kapan seseorang dikatakan bahwa telah kecanduan gadget. Yang pertama adalah terpapar gadget lebih dari 2 jam per hari. Jadi misalkan ketika kamu melihat gadget, kamu dikatakan sudah kecanduan ketika kamu melihat gadget itu lebih dari 2 jam. Entah itu segala aktivitas, entah itu main game, entah itu bersosial media, atau hanya berkomunikasi lewat chatting. Nah, jika kamu merasa, coba kalian ingat-ingat lagi apakah diri kalian itu ketika ketika memegang gadget apakah lebih dari 2 jam per hari. Jika itu lebih dari 2 jam per hari, kamu sudah termasuk dalam salah satu ciri-ciri kecanduan gadget. Nah, kemudian didukung dengan ciri-ciri yang kedua, yaitu di mana kondisi psikologis atau kondisi emosimu jadi naik turun ketika kamu telah tidak bisa mengatasi ketergantunganmu dengan gadget itu. Jadi timbul adanya rasa marah, mudah marah, kemudian moodnya lebih tidak stabil, sering bad mood, dan lain sebagainya. Jadi akan timbul emosi-emosi negatif yang muncul di dalam diri kalian karena kecanduan gadget tersebut. Kemudian yang ketiga itu kamu lebih tertarik berbicara dengan orang lain jika hal itu seputar gadget. Contohnya, karena kamu di gadget tersebut yang kamu lakukan adalah game, sering main game, kamu jadi lebih tertarik ngobrol dengan orang lain jika orang lain itu mengobrolkan tentang game. Nah, itu juga jadi salah satu ciri-ciri kalau kamu itu sudah edik atau kecanduan gadget yang wujudnya adalah dengan bermain game itu tadi. Kemudian yang keempat yaitu sulit mengatur diri.
Mengatur diri kaitannya adalah dengan manajemen waktu. Kapan waktunya untuk pegang gadget dan kapan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Seperti mungkin karena kondisi sekarang kalian harus belajar daring di rumah, karena kalian sudah kecanduan gadget, jadinya kalian tidak mampu mengatur belajar kalian. Akhirnya fokusnya adalah selalu bermain gadget, tapi lalai dalam belajar daring atau aktivitas daring yang ada di rumah. Kemudian yang terakhir adalah mengabaikan lingkungan sekitar. Karena kalian terlalu fokus dengan gadget kalian bahkan tidak sadar bahwa terjadi perubahan-perubahan di lingkungan sekitar. Kamu tidak tahu, mungkin yang punya adik, sekarang adiknya sudah bisa jalan, bicara. Kalau awalnya itu masih bayi, kok ternyata adikku sudah bisa jalan ya, karena aku tidak terlalu perhatian dengan adikku karena gadget yang selalu aku perhatikan. Atau mungkin kamu kehilangan waktu berhargamu dengan orang tua, orang-orang tercinta di sekitar kalian karena kalian terlalu terfokus dengan gadget kalian. Nah, inilah 5 hal yang dikatakan ketika kamu telah kecanduan gadget. Nah, mulai dari poin 1 sampai poin 5. Coba refleksikan dalam diri kalian, apakah kalian sudah termasuk dalam ciri-ciri tersebut. Nah, jika sebelumnya kalian telah memahami ciri-ciri seseorang itu sudah termasuk kecanduan gadget, coba refleksikan dalam diri kalian. Nah, kira-kira dampak apa saja yang dapat kalian terima jika kalian kecanduan gadget? Yang pertama, pasti akan mengganggu mental, dan yang kedua akan mengganggu fisik kalian. Nah, poin-poin dampak di mental dan dampak di fisik itu apa saja akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Poin yang pertama, dampak gadget yang akan menyerang kita pada fisik kita, yaitu yang pertama yang pasti mata. Kenapa akan terjadi gangguan penglihatan pada diri kita ketika kita kecanduan gadget? Karena salah satu alat indera yang kita gunakan untuk melihat gadget adalah mata. Jika alat indera ini tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan porsinya, pasti akan mengganggu kinerjanya. Yang dampaknya adalah sampai terjadi sakit mata, kemerahan, atau bahkan sampai kebutaan dini, atau bahkan sampai kamu bisa terjangkit gangguan mata seperti minus atau silinder dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang pertama, gangguan fisik yang pertama yang menyerang adalah di mata. Kemudian yang kedua, adanya nyeri di bagian tubuh. Nah, ketika kalian melakukan aktivitas melihat gadget tersebut, terkadang gerakan tubuh kalian itu tidak sesuai fungsinya. Kadang dengan cara tidur, atau mungkin dengan cara duduk namun membungkuk, atau mungkin dengan gerakan-gerakan tubuh yang tidak sesuai porsinya. Nah, makanya itu ada juga salah satu dampak yaitu yang menyerang, yaitu adanya nyeri tubuh. Entah itu mungkin di punggung, entah itu mungkin di kaki, atau mungkin di kepala kalian. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya ada penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini apa saja ya? Mungkin yang lebih real adalah infeksi saraf yang dimaksudkan di sini, yaitu infeksi saraf yang menyerang mungkin bisa saraf mata, kemudian mungkin saraf-saraf otak yang lain yang karena dampak dari radiasi gadget tersebut. Nah, yang terakhir adanya karena orang sering ketergantungan dengan gadget, kadang juga akan mengganggu kualitas tidur dan istirahatnya. Karena terlalu malam mantengin gadget, jadinya sampai lupa waktu tidur, konsentrasi kita terus pada gadget kita, akhirnya kita mengalami gangguan tidur, adanya insomnia, kemudian tidak bisa nyaman kalau tidak di dekat kita tidak ada gadget kita, akhirnya gangguan istirahat
akan menimpa diri kita. Itu tadi adalah gangguan-gangguan gangguan fisik terutama yang akan menimpa kita ketika kita kecanduan gadget. Kemudian, selain fisik, ada juga gangguan atau dampak negatif yang bisa menimpa diri kita karena kita kecanduan gadget. Yang kedua ada psikis. Psikis itu adalah kaitannya dengan mental kita. Nah, selain kesehatan fisik, kita juga harus mempertimbangkan kesehatan mental kita dengan adanya dampak dari gadget tersebut. Nah, apa saja dampak mental yang akan kita alami jika kita sampai kecanduan gadget? Yang pertama adalah kondisi tidak stabilnya emosi dalam diri kita. Lebih sering marah-marah, lebih sering tersinggung. Kemudian jika mungkin orang tua mengingatkan bahwa kamu sudah terlalu banyak menggunakan gadget, akhirnya marah-marah, akhirnya tersinggung, dan mungkin bahkan sampai hal-hal negatif yang lainnya. Itu yang tidak boleh seharusnya kalian alami. Untuk itu jangan sampai kalian kecanduan gadget tersebut. Kemudian selain adanya gangguan emosi, yang kedua adalah sulit berkonsentrasi. Itu sudah pasti anak-anak. Karena apa? Yang kalian fokuskan dalam gadget kalian adalah hal-hal yang menarik yang biasanya jauh dari hal-hal yang baik, yaitu seperti main game atau mungkin scroll sosial media, yang harusnya di usia kalian fokus kalian adalah di pembelajaran kalian. Akhirnya kalian tidak bisa konsentrasi belajar, menyerap ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, karena kebanyakan untuk melihat gadget itu tadi. Selain itu juga akan mudah stres. Karena apa? Di dalam gadget banyak hal yang bisa kalian serap, namun kalian tidak paham hal itu seharusnya harus antara itu hal yang benar atau hal itu kurang benar. Makanya itu stres akan lebih mudah menyerang kita ketika kita tidak bisa jauh dari gadget kita. Kemudian setelah kita terlalu fokus dengan gadget kita juga akan secara tidak langsung membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang tidak bisa bersosial dengan orang lain. Karena kamu terlalu asyik dengan gadget, akhirnya kamu terlalu asik bersosial secara maya. Nah, akhirnya lalai atau lupa bagaimana caranya untuk bersosial dengan cara nyata. Yang hal tersebut adalah hal yang benar. Jadi bersosial secara nyata adalah hal yang benar. Sedangkan bersosial secara maya itu adalah cara bersosialisasi yang kurang benar. Nah, makanya itu anak-anak, jangan sampai karena kita terlalu fokus dengan gadget kita sampai lupa untuk memperhatikan lingkungan-lingkungan di sekitar kita, khususnya lingkungan-lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat di dekat kita. Kemudian dampak yang paling buruk adalah ketika kamu terlalu fokus dengan gadgetmu, akhirnya orang lain tidak lagi perhatian kepadamu, kemudian orang lain juga tidak lagi bisa memahamimu karena kamu hanya memahami gadgetmu. Akhirnya timbullah rasa kesepian karena kamu rasa orang lain tidak bisa memahamimu, hanya gadgetmu yang mampu memahamimu. Nah, jangan sampai seperti itu anak-anak. Jadi perlu kalian ingat, gadget itu hanya sebuah alat. Jangan sampai kalian dikendalikan oleh alat itu. Namun yang benar adalah kalian harus mampu mengendalikan alat tersebut. Bukan berarti kalian tidak boleh sama sekali menggunakan gadget, namun lebih bijaklah dalam menggunakan gadget tersebut. Nah, selanjutnya adalah pada tahap ini Ibu ingin bertanya. Jadi pertanyaan dalam materi kali ini, dampak gadget, adalah, perhatikan ya anak-anak. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri orang yang sudah dikatakan menjadi kecanduan gadget dan dampak-dampak apa saja yang bisa dapatkan ketika kita sudah kecanduan gadget, selanjutnya Bu Iis memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, pertanyaannya adalah
sebutkan bagaimana cara kalian untuk bijak bergadget, atau bagaimana cara kalian untuk terhindar dari kecanduan gadget. Maksimal sebutkan 3 hal, minimal sebutkan 2 hal. Jadi sekali lagi pertanyaan untuk pembelajaran kita kali ini adalah sebutkan bagaimana perilaku kalian agar terhindar dari kecanduan gadget. Minimal 2 jawaban dan maksimal 3 jawaban. Silahkan nanti kalian tulis di buku tulis, kemudian upload di GC kalian. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri, dapat Ibu simpulkan bahwa ciri-ciri orang dikatakan telah kecanduan gadget itu ada 5 hal itu tadi. Kemudian apa saja dampak yang dapat kita terima jika kita kecanduan gadget? Ada dampak psikis dan ada dampak fisik. Apa saja itu telah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian perlu kalian ingat juga harapan Bu Iis bahwa dimanapun kalian berada, jangan sampai kalian mau dikendalikan oleh gadget kalian. Namun, buatlah cara bagaimana kamu mampu mengendalikan gadget kalian, sehingga kamu lebih menikmati dunia ini. Banyak hal yang bisa kamu nikmati selain kamu hanya fokus dengan gadget kalian. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia hanya karena kamu terlalu fokus dengan gadget kamu, sehingga kamu lupa dengan lingkungan sekitarmu, kamu tidak perhatian dengan orang-orang yang telah memperhatikanmu. Jangan sampai seperti itu anak-anak. Ingatlah bahwa hidup itu tidak selalu harus ada gadget. Kita tetap bisa hidup walaupun kita jauh dari gadget kita. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin hanya sedikit, namun harapan Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu Iis mohon maaf jika selama penjelasan tadi mungkin ada kesalahan kata yang mungkin tidak sengaja menyinggung hati kalian. Ibu minta maaf. Itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.